Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin selaku Ketua Kelompok 1 pada mata kuliah Etika Bisnis Islam. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai etika pada divisi pemasaran. Adapun materi-materi yang akan kami jelaskan, yang pertama mengenai pengertian etika pemasaran yang akan disampaikan oleh Saudari Nini Purwati Abdul Ghani. Adapun pemateri kedua mengenai dasar hukum etika pemasaran yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Yanti. Adapun materi yang ketiga mengenai etika umum pada bidang pemasaran yang akan disampaikan oleh Saudara Sofian Hadi Saputra. Adapun pemateri keempat mengenai etika atau akhlak pemasar Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Adapun pemateri kelima mengenai prinsip-prinsip etika pemasaran Islam yang akan disampaikan oleh Saudari Bayi Yuyun Sriwaningsih. Adapun materi yang keenam mengenai manfaat dari etika bisnis yang akan disampaikan oleh Saudari Sapna Nurdiana. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika pemasaran. Pengertian etika pemasaran. Etika adalah norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika merupakan dasar moral, termasuk ilmu mengenai kebaikan dan sifat-sifat tentang hak etika berisi tuntunan tentang perilaku, sikap dan tindakan yang diakui sehubungan dengan suatu jenis kegiatan manusia. Sedangkan pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran. Etika pemasaran dalam perspektif Islam adalah tingkah laku seseorang pemasar dalam memasarkan produknya dengan kaidah Islam. Definisi ini mengarahkan kita bahwa orientasi pemasaran mengandalkan pasar. Sebab pasar sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh aktivitas pemasaran pada kepuasan pasar adalah kondisi yang saling ridha dan saling memberi rahmat antara pembeli dan penjual atas aktivitas yang dilakukan. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memadu keputusan dan tindakan pemasaran. Etika pemasaran dibangun berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau perusahaan tertentu. Oleh karenanya, tidak selalu sama dan bervariasi antara satu orang dan orang lainnya, dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Etika pemasaran juga merupakan prinsip-prinsip, nilai-nilai, standar-standar perilaku yang harus dipatuhi oleh para pemasar.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu dasar hukum etika pemasaran. Dalam kerangka Islam, etika dalam pemasaran perlu didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa ayat dan hadis yang dapat dijadikan pijakan etika dalam pemasaran, diantaranya pertama, perhatikan olehmu sekalian perdagangan. Sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 rezeki. Dari hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau jalan yang tidak benar, kecuali perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dari Quran Surah An-Nisa ayat 26. Yang ketiga, barang siapa yang memelihara silaturahmi, Allah akan menganugerahkan rezeki yang berlipat dan umur yang panjang. Jadi, barang siapa yang senantiasa menjalin silaturahmi lewat perdagangan, misalnya, maka Allah akan menganugerahkan rezeki yang berlimpah dan umur yang panjang, begitu. Di samping itu, teladan Rasulullah dalam berdagang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memasarkan produk dagangannya. Adapun beberapa etika Rasulullah dalam membangun citra dagangnya adalah sebagai berikut. Dimulai dari caranya. Cara berdagang Rasulullah adalah tidak membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran, kuantitas maupun kualitasnya. Jadi Rasulullah SAW dalam berdagang itu sangatlah jujur, mulai dari kualitas dagangannya hingga besaran yang ia berikan kepada pelanggannya. Yang kedua, dari teknik pelayanan. Pelayanan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya diberikan tempo untuk melunasinya atau diberi pengampunan apabila meyakinkan atau memungkinkan, jika ia benar-benar tidak sanggup membayarnya. Jadi jika seorang pelanggan tidak sanggup membayar hutang, maka ia akan memberikan tempo untuk melunasinya. Yang ketiga, ada persuasi. Menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Misalnya, sumpah dengan maksud melariskan barang dagangan adalah penghapus berkah. Jadi Rasulullah SAW di sini tidak memakai penglaris dalam berdagang, karena seperti yang kita ketahui, menggunakan pelaris itu dapat menghapus berkah dari berdagang. Yang ketiga, dalam hal pemuasan. Hanya dengan kesepakatan bersama dalam suatu usaha atau usulan dalam penerimaan, penjualan akan sempurna. Jika seperti ayat yang berbunyi, yang artinya
Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil atau tidak baik, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang kepadamu. Itu bunyi surah An-Nisa ayat 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Hadi Saputra. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang disampaikan tadi. Di sini saya akan membahas tentang etika umum dalam bidang pemasaran. Etika itu sendiri bisa diartikan dengan aturan atau pedoman yang berlaku bagi individu atau kelompok dalam hal khususnya pemasaran. Kita sebagai individu ataupun kelompok, hal yang harus diperhatikan memang dalam melakukan transaksi atau melakukan perdagangan sesuatu, etika itu dibutuhkan sekali supaya kita bisa dipandang sebagai pebisnis yang baik. Di sini saya akan menyebutkan apa-apa saja etika umum dalam bidang pemasaran. Di sini ada 4, dan yang pertama itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu produk pemasaran dalam konteks etika pemasaran dalam konteks produk. Yang pertama, produk yang halal atau thayyib. Yang kedua, produk yang berguna dan dibutuhkan. Yang ketiga, produk yang berpotensi ekonomi atau yang bisa bermanfaat. Yang keempat, produk yang bernilai tambah tinggi. Yang kelima, dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial, berarti produknya luas gitu maksudnya. Yang keenam itu produk yang dapat memuaskan masyarakat. Yang kedua, di sini etika pemasaran dalam konteks harga. Yang pertama itu beban biaya produksi yang wajar. Yang kedua, sebagai alat kompetisi yang sehat. Yang ketiga, sebagai diukur dengan kemampuan daya beli dari masyarakatnya tersendiri. Yang kelima, diukur dengan kemampuan perusahaan yang layak. Yang ketiga sekarang mengenai etika pemasaran dalam konteks distribusi. Yang pertama yaitu kecepatan dan ketepatan waktu dari produk itu sendiri. Yang kedua itu keamanan dan keluhan barang. Yang ketiga, keamanan dan kompetisi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, konsumen menjadi pelayan tepat dan cepat. Sedangkan yang terakhir yaitu yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi. Di sini dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama yaitu sarana memperkenalkan barang tersebut. Yang kedua, informasi kegunaan dan kualifikasi barang. Yang ketiga, sarana daya tarik barang terhadap konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu informasi fakta yang
yang ditopang dengan kejujuran dari produk tersebut. Jika ada yang kurang atau ada yang tidak bisa dimengerti, bisa ditanyakan kepada saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke materi berikutnya oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika atau akhlak pemasar dalam Islam. Dalam Islam terdapat 9 etika atau akhlak yang harus dimiliki oleh tenaga pemasar. Yang pertama, memiliki kepribadian spiritual atau dalam kurung takwa. Yang kedua, berperilaku baik dan simpatik terhadap konsumen. Maksudnya di sini berperilaku baik dalam memasarkan barang yang akan kita pasarkan itu, kita harus berperilaku baik terhadap konsumen dan simpatik terhadap apa yang dia inginkan tersebut. Yang ketiga, berperilaku adil. Yang keempat, melayani nasabah dengan rendah hati. Maksudnya di sini, jika kita sebagai tenaga pemasar, kita harus rendah hati terhadap konsumen tersebut. Tidak usah cepat marah jika barang kita tidak dibilang tidak sesuai lah sama minat dia. Yang kelima, selalu menepati janji. Maksudnya di sini dalam memasarkan, dalam menjual barang terhadap konsumen itu tidak usah berjanji hari ini akan datang, akan tetapi lebih baik insya Allah hari ini paling cepat datang misalnya hari Kamis, atau paling tidak lambat hari Minggu. Biar seandainya tidak datang hari Kamis, otomatis dia akan mengira dia bilang paling lambat itu hari Minggu. Adapun yang keenam, sebagai tenaga pemasar itu harus jujur. Adapun yang ketujuh, tidak berburuk sangka atau suuzon terhadap konsumen itu. Kita sebagai tenaga pemasar itu tidak boleh suuzon terhadap konsumen. Adapun yang kedelapan, tidak usah menjelek-jelekkan barang orang lain, karena itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Adapun yang kesembilan, tidak boleh melakukan suap terhadap orang, biar barang kita laku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bay Yunsur Waningsih, NIM 1803055121. Di sini saya dari kelompok 1 akan mencoba melanjutkan materi dari saudara saya tadi, Jalaluddin, prinsip pemasaran dalam Islam. Prinsip pemasaran dalam Islam ini terdiri dari 11 prinsip. Prinsip yang pertama itu ada keadilan. Berlaku adil adalah hal yang harus dimiliki seorang pengusaha agar sukses di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Sebagai seorang pemasar yang baik, tentu kita harus memberikan spesifikasi barang yang sesuai dengan kualitasnya. Yang ketiga, sadar dengan perkembangan zaman. Pandai dalam melakukan perubahan adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pembisnis, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan pasar bisnis tanpa melanggar aturan fikih muamalah tentang jual beli yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat, jujur dalam mengukur kualitas dan kuantitas. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk jujur dalam memberikan keterangan suatu barang, baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Yang kelima, khiar dalam jual beli. Membangun hubungan dengan pelanggan adalah hal yang harus dilakukan oleh pembisnis.
di dalam Islam sudah diajarkan bahwa pembeli adalah seorang raja. Oleh sebab itu, sebagai seorang pembisnis, kita harus mampu membesarkan dan memberikan tanggapan kepada pelanggan tentang cara yang baik dan benar. Fungsi dan manfaatnya. Ketika kita ingin memasarkan suatu barang, pastikan jika barang tersebut memberikan manfaat bagi pelanggan. Dan tentu manfaat tersebut harus sesuai dengan tujuan hidup menurut Islam. Yang ketujuh, memasarkan barang dengan ikhlas dan tulus. Memasarkan suatu barang adalah ikhtiar dalam berbisnis, dan tentu hal ini harus dilandasi adanya perasaan yang jujur dan tulus, apapun ikhlas agar mampu menghasilkan rezeki yang barokah. Kemudian yang kedelapan, ketika membesarkan barang, kita harus mampu menjaga kepercayaan seseorang pelanggan dalam memberikan keterangan atau spesifikasi. Berikan keterangan kualitas barang dan jelaskan dan berikan dia kejelasan tentang sesuai atau apa adanya. Kemudian yang kesembilan, berusaha atau ikhtiar. Seseorang pedagang harus semangat dalam membesarkan barangnya. Mereka dalam Islam, kita harus bisa menghindari rasa putus asa. Ikhtiar juga dilakukan untuk terus menjaga nama baik, menjaga kualitas produk, dan bahkan menjaga kesan dari pelanggan. Kemudian yang ke-10, ada keterbukaan pada pelanggan. Dalam memasarkan suatu barang, kita harus memiliki keterbukaan dalam menjual barang, baik terbuka tentang jenis barang, kualitas barang, dan tujuan penggunaan barang tersebut. Yang terakhir, yang ke-11, tidak membesarkan riba. Dalam melakukan pemasaran barang, sebagai umat muslim, kita tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk membesarkan barang atau transaksi yang mengandung macam-macam riba. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya, Saudari Sapna Nurdiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapna Nurdiana, NIM 1803051132. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan membahas tentang manfaat etika bisnis. Manfaat etika bisnis yang baik dijalankan oleh perusahaan maupun organisasi, di mana yang pertama itu adalah pengendalian diri, yang kedua adalah pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan, yang ketiga adalah mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Yang keempat adalah dapat menciptakan perusahaan dengan persaingan yang sehat antar perusahaan dan organisasi. Yang kelima adalah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam adalah guna menghindari sifat KKN atau disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merusak tatanan moral. Yang ketujuh adalah dapat membantu menyatakan hal yang benar. Yang kedelapan, di sini membentuk sifat saling percaya antara golongan pengusaha yang kuat dan golongan pengusaha yang lemah. Yang kesembilan di sini adalah kembangkan kesadaran rasa dan rasa memiliki terhadap apa yang telah dimiliki. Yang terakhir adalah dapat konsekuen dan konsisten dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah menjelaskan materi. Sekian dari kami. Jika ada salah kata dari kami semuanya, saya selaku ketua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.